anak-anak sekalian, alhamdulillah kita akan belajar tentang nun sukun atau tanwin ya. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah idhar halqi, kemudian yang kedua adalah idgham bi gunnah, kemudian yang ketiga yaitu adalah idgham bila gunnah, kemudian yang keempat yaitu adalah iqlab, kemudian yang kelima itu adalah ifa hakiki. Nah, itu adalah hukum nun sukun atau tanwin. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang nun sukun atau tanwin yang pertama, yaitu adalah idhar halqi. Nah, idhar halqi ya, idhar itu artinya jelas ya, idhar itu artinya jelas. Kemudian halqi itu adalah kerongkongan ya, jadi maksudnya adalah bacaan yang ketika dibaca itu jelas dalam kerongkongan. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah huruf-huruf idhar. Jadi huruf-huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah atau alif, kemudian ha, kemudian ha, kemudian kha, kemudian ain, kemudian ghin. Nah, itulah huruf-huruf idhar. Jika nanti ada nun sukun bertemu dengan hamzah, atau nun sukun bertemu dengan ha, atau nun sukun bertemu dengan ain, atau fathatan ketemu dengan hamzah, atau dhamatan ketemu dengan ghin ya, itu bacaannya adalah idhar halqi. Nah, sekarang aplikasi contoh ya. Contohnya yaitu yang pertama adalah man amana ya, man amana. Jadi ada nun sukun bertemu dengan alif ya, yang abi garis bawah ini ya, man amana. Jadi ada nun sukun bertemu dengan alif atau hamzah. Kemudian yang kedua yaitu anha ya, anha. Jadi nun sukun bertemu dengan ha ya, yang abi garis bawah ini ya, anha. Jadi bacaannya jelas ya, huruf ha-nya anha. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah adzabun alim, adzabun alim ya. Jadi ada dhammatain ketemu dengan alif atau hamzah yang abi garis bawah ini ya. Jadi jelas sekali bacaan alifnya, adzabun alim, adzabun alim ya. Nah, itulah contoh dari bacaan idhar. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang pertama, yaitu adalah idhar halqi. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah, semoga ada yang paham ya. Baik, anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang idgham bi gunnah ya, idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Yaitu apabila ya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4 ini ya. Apa itu huruf 4-nya? Ya, nun, mim, dan waw, atau disingkat yanmu ya, yanmu. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan 4 huruf ini, yanmu ini, ya, nun, mim, waw, maka hukum bacaannya disebut idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham itu artinya yaitu adalah memasukkan atau mentasdiyahkan. Kemudian bi gunnah yaitu adalah bi itu dengan, gunnah itu adalah mendengung. Jadi bi gunnah itu adalah dengan mendengung. Jadi cara membacanya yaitu adalah memasukkan atau mentasdiyahkan ke dalam salah satu huruf yang keempat ya dengan mendengung. Jadi cara membacanya itu memasukkan salah satu huruf yang 4 ini ya dengan cara mendengung ya.
Contohnya yaitu adalah ini nun sukun bertemu dengan ya, ya. Kita fokusnya nun sukun sama ya, ya. Ini yang 4 huruf tadi ya, ya. Jadi nun sukun ketemu ya, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, ya. Kemudian selanjutnya ya, jadi bacanya gini, limay yaqtalu, limay yaqtalu, ya. Limay, ya, limay gitu ya, bukan liman yuk, ya, bukan liman yuk, tapi limay yuk. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah apabila domatain ya bertemu nun, ya, nun ini ya, ini. Jadi contohnya ini domatain ya, domatain dengan huruf nun. Cara membacanya sama, khittatun naghfir lakum, khittatun naghfir lakum, ya. Jadi ada mendengungnya, ya, ada kayak mendengung gunnah, ya. Kemudian selanjutnya fathatain, ya, fathatain bertemu dengan mim, fathatain ini ya, fathatain bertemu dengan mim, mim ya, huruf 4 tadi ya, ya, nun mim waw disingkat yanmu, ya. Cara membacanya fariqam minhum, fariqam minhum, ya, seperti itu. Kemudian kasrotain, nah ini contoh kasrotain bertemu dengan waw, ya. Cara membacanya ini ya, kasrotain sama waw, ya, ta'amin wahid, ta'amin wahid, ya. Nah jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah kalian sekalian, bagi yang tidak paham, alhamdulillah sekalian. Sekarang kita lanjutkan, yaitu adalah hukum bacaan yang ketiga, ya, yaitu adalah idgham bi lahun. Nah, jadi idgham bi lahunna, ya. Apa itu idgham bi lahunna? Yaitu adalah apabila ada nun sukun, ya, nun sukun fokus, ya, atau tanwin bertemu huruf 2, yaitu adalah lam sama ro, lam sama ro. Kalau disingkat menjadi lar, ya, lar. Huruf itu kan bila guna lar, lam, ro, ya, maka disebut idgham bila guna. Idgham, ya, apa tadi, memasukkan atau mentasdiyahkan. Bila itu tidak, ya, guna mendengung, jadi memasukkan huruf, ya, salah satu huruf dengan tidak mendengung, ya. Nah itu cara membacanya. Nah untuk selanjutnya contohnya, ya, itu adalah ini, ya, hurufnya ada 2, ya, lam sama ro, ya. Hudal lil muttaqin, ya, fathatain bertemu dengan lam, ya, fathatain bertemu dengan lam, ya, fathatain, ya, bertemu dengan lam. Hudal lil muttaqin, ya, lamnya kelihatan, ya, hudal lil muttaqin. Nah selanjutnya yaitu adalah nun sukun bertemu dengan ro, mir rabbikum, ya, mir rabbikum. Nah ini, ya, nun sukun bertemu dengan ro, mir rabbikum. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah yang keempat, ya, hukum bacaan yang keempat yaitu adalah iklab, ya, iklab. Nah iklab yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, ya, tetap sama, ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah jadi huruf iklab itu cuma ba, satu saja. Kalau idgham bila guna tadi 2, ya, lam ro, ya, atau lar. Nah kalau iklab itu cuma 1, ba, ya.
Nah, itu. Kemudian arti iklab yaitu adalah membalik atau menukar ya. Jadi iklab itu artinya membalik atau menukar. Cara membacanya yaitu adalah huruf nun sukun atau tanwin membacanya dibalik atau ditukar dengan huruf mim ya. Ditukar dengan huruf mim ya. Contohnya ya ini kasroten bertemu dengan ba ya. Nah ini iro mim baroro, iro mim baroro. Jadi kasroten bertemu ba ya. Ini ya kasroten bertemu dengan ba. Nah untuk selanjutnya nun sukun bertemu dengan ba ya. Nun sukun bertemu dengan ba. Mim ba'di, mim ba'di ya. Nun sukun bertemu dengan ba. Nah, anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah belajar tentang iklab ya. Jadi iklab itu hurufnya ada 1 ba ya. Kemudian kalau idgham bila gunah itu ada 2 ya, itu lar ya, lam sama ro. Nah, anakku sekalian, sekarang kita akan belajar ya, lanjutkan itu tentang ifa hakiki ya. Ifa hakiki yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 ya. Huruf 15. Jadi huruf 15 itu kecuali yang tadi itu ya, huruf bacaan yang lain yaitu idhar hakiki ya, idhar halki ya, kemudian iklab, kemudian idgham bi gunnah ya, kemudian idgham bila gunnah. Sisanya ya, sisanya itu ifa hakiki itu ada 15 ya. Ini hurufnya ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf ya. Ini ya. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 ini ya, ini maka hukum bacaannya disebut dengan ifa hakiki. Ifa artinya menyamar atau menyembunyikan ya. Hakiki artinya sungguh atau benar-benar. Jadi cara membacanya ifa hakiki itu yaitu samar-samar antara izhar dengan idgham yang awalnya terang kemudian disambung huruf di depannya dengan mendangung ya. Ini nah selanjutnya ya, contohnya yaitu ya ikhfa ya, itu adalah apabila ada kasroten bertemu dengan ta ya. Tadi hurufnya ya ada ta ya, yang 15 kasroten bertemu ta. Ini kasro ya, ini kasro fokus. Nah, ada huruf ta ya. Ini bacanya ya, jannatin tajri, jannatin tajri ya, ada samar-samarnya, jannatin tajri. Nah, kemudian fathatan bertemu dengan sa ya, fathatan bertemu dengan sa ya, huruf sa ya. Contohnya seperti ini, jami'an summa, jami'an summa ya. Nah ini dan seterusnya ya, bisa dibaca dan dipelajari. Nah anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah belajar tentang ilmu tajwid bab nun sukun atau tanwin ya. Perlu diketahui bahwa bab nun sukun dan tanwin itu ada berapa? 5. Pertama adalah idhar halki, kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah, kemudian yang ketiga adalah idgham bi
gunnah. Kemudian yang keempat adalah iklab, yang kelima adalah ifa hakiki ya, ifa hakiki. Nah, anak sekalian, demikianlah yang dapat kami sampaikan ya. Jangan lupa dipelajari nggih. Nah, jangan lupa lembar kerjanya ya. Lembar kerjanya. Nah, nanti bisa kalian belajar mencari ya di ini ya. Nanti bisa digarisbawahi ya. Nanti nun sukun ketemu apa gitu ya. Nah, seperti ini contohnya, nun sukun ketemu qaf, ini bacaannya apa ya, nanti digarisbawahi ya. Bisa digarisbawahi dengan memberi kode 1, 2, 3, 4, 5 ya, nanti sesuai urutan bacaannya ya. Dan jangan lupa nanti boleh didampingi dengan kedua orang tua ya. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.